Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 389 Ketagihan. Dia bahkan tidak mengajak Leng Xuang. Apakah menurutmu dia baik-baik saja pergi sendiri? Ada banyak pasang mata yang melirik ke arah kediaman Feng. Siapa tahu apa lagi yang bisa terjadi. Mengapa kita tidak pergi memeriksanya? Tidak, itu tidak akan berhasil. Kita tidak diperintahkan untuk melakukannya, jadi kita akan memburu nyonya, yang tidak benar, kata Van Lin sambil menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, lalu berkata, mengapa kita tidak pergi menemui guru bela diri kita? Kita harus melaporkan kepergian nyonya kepada mereka, kan? Menurutku, tidak perlu dipertanyakan lagi jika mereka merasa bahwa nyonya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, mereka pasti akan memerintahkan kita untuk mengikutinya. Lagi pula, bukankah Luo Yu mengatakan bahwa nyonya memiliki keterampilan yang luar biasa? Bukankah dia memberinya perlindungan yang bagus? Mendengar ini, yang lainnya terdiam beberapa saat sebelum mereka pergi ke paviliun di Taman Batu. Saat Feng Jiu terbang keluar dari kediaman dengan gaun merahnya, dia memancarkan aura tekad yang gagah berani. Si tua putih dan Feng Jiu tampak mengesankan saat mereka berlari kencang di jalan di bawah cahaya pagi. Terutama sekarang, saat masalah-masalah muncul di kediaman Feng, mata-mata dari berbagai kekuatan di seluruh kota telah mengawasi mereka dengan napas tertahan. Melihat Feng Jiu menuntun kudanya keluar seperti itu di pagi hari sungguh membingungkan. Namun, melihatnya menuntun kudanya seperti ini selama beberapa hari berturut-turut, berita ini bahkan sampai ke telinga Murong Yisuan. Namun, mengingat apa yang dikatakannya hari itu, dia menahan keinginan untuk meneleponnya. Terlebih lagi, hatinya terasa berat, karena ia khawatir bahwa ayahnya yang pingsan itu adalah ulah dari ayah kekaisarannya. Jika memang begitu, harapan untuk mendapatkan kesempatan bersamanya akan sirna. Pada pagi hari ketiga, Feng Jiu pergi bersama si putih tua sekali lagi, namun kali ini, si bola kecil mengikutinya. Karena si putih tua tidak akan pernah membiarkan si bola kecil menungganginya, si kecil tidak punya pilihan selain berlari di sampingnya secepat yang dapat dilakukan oleh kakinya yang kecil. Karena dia bola kecil yang lembut dan bulat, saat mereka menyeberang jalan, mereka menarik perhatian banyak wanita dan anak-anak. Seekor anak anjing. Lucu sekali. Tidak. Kurasa itu kucing. Lihatlah betapa panjang rambutnya, dan bentuknya seperti bola kecil. Dan lihatlah seberapa cepat ia dapat berlari. Lucu sekali. Di mana saya bisa membelinya? Itu nona muda dari keluarga Feng, tahukah kamu? Tidak sembarang orang mampu membeli apa yang dia mampu. Itu tampak seperti hewan peliharaan roh, bukan? Kita jarang sekali melihatnya di Sun Glory. Mendengar ocehan orang-orang, Feng Jiu menundukkan kepalanya sedikit dan melihat sekawanan anak-anak mengejar si bola kecil. Sambil terkekeh sendiri, dia menyuruh si putih tua untuk memperlambat laju kendaraannya. Feng Jiu mengulurkan kedua tangannya ke si bola kecil yang terengah-engah dan berteriak, ayo naik. Au! Teriak bola kecil sambil melompat sekuat tenaga, secara mengejutkan, ke pelukan Feng Jiu. Feng Jiu tak kuasa menahan senyum. Sambil mengusap kepala si bola kecil sambil menggendongnya, tanpa sengaja ia menoleh ke belakang dan melihat sosok berjubah putih berdiri di samping jendela sebuah penginapan, menatapnya dengan tatapan tajam. Itu adalah Murong Yisuan. Dia membalas tatapannya dengan senyum lembut dan memacu kakinya ke arah Old White. Hiyah! Teriaknya sambil berlari kencang melewati orang-orang yang berdiri di sekitarnya, menghilang dari pandangannya. Berdiri di jendela lantai 2, Murong Yisuan memperhatikan sosok wanita itu menghilang, memikirkan senyum yang baru saja diberikannya menenangkan jiwanya. Dia khawatir bahwa tekanan dari semua masalah yang menimpa kediaman Feng akan terlalu berat untuk ditangani wanita itu. Melihat wanita itu pergi untuk mengalihkan perhatian, dia menyadari bahwa wanita itu mampu mengatasinya dengan baik. Dia berbalik untuk duduk, membelakangi jendela. Tepat pada saat itu, dua bayangan muncul dan mengikuti Feng Jiu.